Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Madura Manis ini. Yang baru jumpa sama channel ini, aku mohon bantuan subscribe dan aktifin loncengnya, dan mohon di komen, di share ke semua grup kalian. Kalau nonton video ini gak usah digeser-geser agar tahu apa isi video ini. Dan aku mau bertanya sama saudara-saudaraku, kalau bisa menjawab, jawablah. Cinta kita yang sejati ini, yang diabadikan, cinta yang diabadikan, cinta sejati kita itu siapa ya? Kalau boleh tahu, aku mau jawab. Apa? Cinta sama siapa? Sama siapa ya? Aku gak dengar. Oh, sama kasih? Bukan. Kalau cinta sama kekasih itu bukan cinta yang sejati, bukan cinta yang diabadikan, bukan. Karena di balik cinta sama kekasih itu ya, itu ada nafsu birahi yang membuat cinta itu gak suci, gak murni. Yo, siapa lagi yang mau menjawab? Cinta sama siapa kita ini yang diabadikan cinta sejati? Sama siapa? Oh, sama istri? Masih bukan. Ya, kalau kita masih ada di dalam perkawinan, istri itu sama istri masih sayang, istri sama suami masih sayang kan. Tapi kalau udah bercerai, nggak bakalan istri sayang sama suami, cinta sama suami lagi kan. Sebaliknya, suaminya nggak bakalan cinta sama istrinya, nggak bakalan sayang sama istrinya. Itu bukan cinta sejati, bukan cinta yang diabadikan. Ada itu cinta yang diabadikan. Ayo, sama siapa? Ayo, sama siapa? Ayo. Apa? Oh, sama teman? Bukan. Soalnya teman itu pasti berpecah. Kalau udah bertengkar, udah saling hantam, dia bakalan berpecah. Contohnya si B bertengkar sama si A, si A bertengkar sama si C. Nah, itu udah berpencar. Si A, si B, si C gak bakalan sayang sama si A. Si A gak bakalan sayang sama si B, si C. Terus kayak itulah. Ayo, apa lagi yuk? Udah nggak tahu? Kalau udah nggak tahu, aku mau kasih tahu. Kalau masih yang penasaran menjawab, silahkan jawab. Ayo, silahkan. Aku tunggu. Cinta kita yang abadi, yang sejati,
itu sama siapa? Udah gak ada yang mau ngejawab. Cinta kita yang diabadikan, cinta kita yang sejati itu ada di rumah kita sendiri. Ada di rumah kita sendiri. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak cinta kita yang sejati dan cinta kita yang abadi? Cinta kita yang sejati abadikan dan cinta kita yang sejati itu ada di rumah kita. Dialah ibu kita. Walaupun kita ini ya, kita udah menjauh sama ibu kita ini nggak sayang sama anaknya. Walaupun anaknya tuh nakal, suka mencuri uang ibunya, suka menghina ibunya, suka memukulin ibunya, seumpamanya contohnya ini, ibunya itu nggak bakalan nggak sayang sama anaknya. Nggak ada ceritanya ibu nggak sayang sama anaknya. Walaupun gimana berada, anak ibunya sebenarnya agak jauh lah, sebenarnya Indonesia sama Malaysia, ibunya tetap sayang sama anaknya. Maka sebaliknya anaknya itu harus sayang sama ibunya, karena ibu itu ya yang melahirkan kita. Kita diam di perut ibu 9 bulan, terus kita sampai dilahirkan, ibu gendong, menyusui, membesarkan kita. Itu udah nggak dipikir sama ibunya. Yang penting anaknya selamat, besar, jadi orang yang berguna bagi agama dan negara. Itu yang diharapin ibunya. Ibunya itu nggak mengharap apa-apa, nggak mengharap imbalan, nggak mengharap uang dari kalian, nggak. Walaupun kalian ngasih uang 5 triliun itu nggak cukup buat bayar kasih sayang ibunya, nggak bakalan cukup. Soalnya ibunya ya, semenjak kita masih kecil, ibunya itu ya tengah malam anaknya nangis, bangun menyusuin ya. Terus kalau berak tengah malam membersihin beraknya, bikin jebok anaknya supaya bersih, lalu buang beraknya. Jadi itulah yang kita selalu ingat, orang tua kita selalu sayang sama kita. Pokoknya anak sama orang tua itu harus sayang menyayangi. Karena ibu itu ya, orang tua kita ini nggak mengharap apa-apa dari orang anaknya, nggak mengharap uang, nggak mengharap imbalan apa-apa, enggak. Bikinlah bahagia orang tua kita, jangan bikin kecewa orang tua kita. Walaupun orang tua kita nggak punya, tolong usahakan bahagiakan dia. Selagi dia bernafas, tolong bahagiakan. Kalau udah nggak bernafas, kita yang menyesal kalau nggak membahagiakan orang kita.
selama masih hidup orang tua kita nggak dibahagiakan. Tapi kalau udah meninggal jadi pikiran, kalau udah meninggal, iya orang tua aku nggak pernah aku bahagiakan, pasti ada perasaan kayak itu. Ingat itu, selama orang tua kita masih bernafas, usahakan kasih kebahagiaan dia, jangan dikecewakan. Karena ibu kita itu karena ibu kita ya yang sangat menyayangi kita tanpa batas. Sampai kapanpun ibu kita itu menyayangi kita tanpa batas. Kalau istri masih ada batas, kalau cinta sayang itu misalnya ada batasannya. Kalau udah lepas dari perkawinan udah menjauh, nggak mau sayang, nggak mau cinta lagi sama istrinya, sebaliknya suaminya nggak mau sayang sama istrinya, nggak mau sama istrinya kan ya. Kalau masih ada di perkawinan ya masih sayang cinta, iya masih kayak itu, masih bergurau, masih bercanda sana sini. Tapi kalau udah bercerai nggak bakalan mikirin istrinya kan, malah dia usaha cari istri baru. Sebaliknya istri kalau udah bercerai sama suami, dia doa sama Allah supaya dapat suami baru lagi. Tapi ya kalau ibu sama anaknya sayangnya itu nggak pernah putus-putus. Dalam hatinya tetap itu sayang tuh sama anaknya, nggak bakal terputus sayang sama anaknya, cinta anaknya itu nggak bakal terputus kalau ibu. Dan aku mohon ibu sama anaknya itu ya untuk saling sayang menyayangi, untuk saling kita mencintai. Karena perjalanan ibu sewaktu kita masih di dalam perut kita, perjuangan ibu tuh nggak sia-sia, nggak terbatas. Ini ya yang pertama, kalau masih mengandung ya nggak boleh kerja keras kan, supaya anak di dalam kandungan ini selamat. Yang kedua perlu istirahat supaya anaknya di dalam kandungan itu selamat. Dalam waktu melahirkan juga, kalau ibu mau melahirkan anaknya, itunya masih berjuang antara hidup dan mati. Kalau mau melahirkan antara hidup dan mati, perjuangan ibu yang mau ngelahirin anaknya. Tapi malah anaknya nanti kalau udah besar bikin susah orang tuanya, bikin kecewa orang tuanya, nggak mau bikin bahagia orang tuanya. Nggak boleh gitu. Ingat, perjuangan seorang ibu itu nggak bisa dibayar apapun. Perjuangan ibu sama anaknya itu nggak bisa dibayar sama apapun, nggak bisa dibayar. Apalagi uang 1 juta
10 juta nggak cukup sama sekali. Tapi ibu itu ya nggak mengharapkan itu, asalkan anak itu nurut sama ibunya, apa ibu bilang ini itu diturutin. Ibunya itu udah bahagia, karena surga kita ini ada di telapak kaki ibu. Surga kita ini ya adanya di bawah telapak kaki ibu. Jadi jangan durhaka sama ibu, karena doa ibu itu ya diridoin Allah. Jadi kalau ibu minta sama Allah supaya kita bisa jadi orang sukses, insya Allah itu dikabulkan sama Allah. Jadi ibu itu ya bikinlah bahagia dia, jangan bikin kecewa dia, jangan durhakai dia. Karena seorang ibu itu perjuangan yang kita masih di kandungan itu udah berat, apalagi kalau udah mau melahirkan. Perjuangan itu hidup antara mati. Jadi tolong jangan dikecewain ibunya, jangan durhakain ibunya. Buatlah bahagia selama dia masih bernafas. Usahakanlah kebahagiaan dia, jagalah sampai nafas yang terakhir. Karena seorang ibu itu perjuangan itu nggak ada batasnya. Sama anaknya itu kasih sayangnya nggak pernah putus sampai kapan. Dan sebaliknya anaknya itu ya tolong bahagiakanlah ibunya, buatlah senang ibunya selama ibunya masih bernafas. Buatlah senang, karena ibu itulah yang berjuang untuk kita. Kasih sayang kita ini dari air susunya, darah daging, dari air susunya kan. Itulah bersemangatlah buat membahagiakan ibunya. Kirim Al-Fatihah, walaupun ibunya orang tua kita masih hidup, kirim Al-Fatihah itu lebih baik. Kirim Al-Fatihah walaupun belum mati, kirimlah Al-Fatihah orang tua kita. Apalagi udah mati, udah meninggal, udah di dalam kuburan, kirimlah setiap malam Jumat, kirimlah Al-Fatihah. Karena orang tua kita yang udah meninggal tuh yang diharapkan cuman kiriman Al-Fatihah dari anaknya, enggak lebih dari itu. Ya udah dulu ya, sampai di sini penyampaianku, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara-saudaraku yang berada di mana. Sampai berjumpa di konten berikutnya. Semoga bermanfaat dan semoga dipermudahkan
segala urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.